lagi bersama kita di Kata Dokter. Saya sampai banyak nyamuk ya dokter Rama. Enggak juga sih sebenarnya, mungkin kali. Imbalance hormon. Jangan sampai ke situ. Tapi benar sekali suara. Memang kita pembahasan kita malam hari ini adalah seputar kesehatan pria dan juga hormonnya. Baik. Nah, tadi sudah ada pertanyaan tepak lagi. Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak. Hormonnya juga tuh. Oke. Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Andi tadi ya. Situ katanya. Ya, sudah ada pertanyaan dari Pak Andi terkait dengan apa tadi? Dia mengalami Prostat, benar sekali. Dan sebenarnya sudah diobati 2 tahun yang lalu dok. Dan apakah usia 55 ya? Gangguan sekarang. 55 dan sekarang sudah adanya sedikit gangguan seksualitas itu. Jadi memang ya biasanya pada usia-usia sebegitu yang paling sering menyerang pria itu adalah BPH namanya, benign prostate hypertrophy. Jadi pembesaran prostat. Dan memang itu harus biasanya dioperasi ya dengan teknik yang macam-macam. Dan memang efek samping yang memang tidak bisa kita hindari itu adalah salah satunya adalah gangguan seksual. Memang itu. Ya, jadi memang saya kira semua dokter yang akan operasi akan menjelaskan itu. Jadi dilema ya, diobatin atau tidak. Kalau diobati itu membuat gangguan seksual, kalau tidak diobatin merupakan keganasan. Oke, kamu mau tanya apa tadi? Maksud aku gini dok, kalau misalnya memang testosteron itu apa namanya berpengaruh terhadap kualitas sperma atau hubungan seksual kita. Bisa. Lantas bagaimana cara kita menjaga testosteron tersebut biar tetap baik, biar panjang gitu. Dia takut sepertinya. Jadi kita memperlambat proses. Betul. Kamu pertanyaannya pintar. Saya pikir nggak ada lain lah. Sebetulnya kita hidup ini satu untuk bukan hanya itu, untuk semua, untuk jantung Anda, untuk mata Anda, semua itu healthy lifestyle. Sudah selesai. Healthy lifestyle itu apa? Olahraga dengan betul, diet dengan betul, istirahat yang cukup. Semua, Anda tidak usah pusing dengan pasti semua tubuh kita insya Allah akan bagus dari kepala sampai kaki, termasuk hormonal balance itu. Dokter Rudi, saya mau bertanya satu nih yang agak membuat saya sedih sebenarnya. Benarkah kalau seorang wanita, karena kalau seorang wanita akan mengalami masa-masa namanya menopause, iya kan? Sedangkan pria-pria katanya pada usia berapapun dia tetap bisa menghasilkan sperma dengan baik. Seperti yang penting healthy life tadi, benar atau tidak? Wanita juga begitu, hanya memang bedanya wanita itu ada namanya indung telurnya itu terbatas, itu memang habis. Tapi bahwasanya dia bisa hidup bagus, itu indung telur menentukan dia bisa hamil atau tidak. Itu saja. Tapi bahwasanya di luar itu kalau dia mengenai seksual dan sebagainya nggak ada. Bisa asal itu tadi healthy lifestyle. Jangan takut yang usianya di atas 50 tahun. Yang penting healthy life. Tenang dokter Yan. Saya agak panik. Nggak apa-apa. Ya, kita sanggup. Kami berdua Rama. Udah 60 ya? Saya 60, Rama 65. Jadi menopause itu hanya kehabisan telur yang memungkinkan seorang wanita hamil atau tidak. Di situ aja. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga quality dari kehidupan. Jadi nggak perlu iri kepada pria ya. Nggak usah takut, semuanya akan terjadi jadi balance. Nah kalau kita masih membicarakan seputar hormon, dokter, kalau misalnya dokter bisa kasih tahu bahwa ternyata keimbalance hormon ini bagi pria dampaknya selain seksualitas, dok, apalagi yang kita bisa rasakan atau bisa apa kita ketahui? Ya sama, ya seperti yang tadi kuesioner tadi, itu semua betul. Termasuk orang jadi lebih pendek, ya karena terang kalau kita seperti tadi saya bilang. Testosteron itu berpengaruh pada otot, tulang dan lemak ya. Jadi kalau kita kekurangan imbalance itu, tulangnya akan keropos kan. Jadi otomatis orang pendek, terutama yang paling bahaya itu kalau tingginya tadi. Tingginya akan jadi dia lebih pendek. Dan kita bisa lihat. Coba nanti lihat ya. Tanya orang-orang yang mungkin tidak terlalu sehat hidupnya, itu tingginya waktu dia muda dengan sekarang itu bisa beda sampai 7-10 cm. Bagaimana dokter Rudi? Bagaimana caranya bagi kita itu bukan hanya di pria, aku rasa di wanita juga bisa mengalami itu. Apa konsumsi kalsium atau seperti itu jadi dia ketakutan pendek kayaknya. Kalau saya terus terang ya, saya sedikit berbeda karena tetap kita harus semua bahan makan itu mengandung keistimewaan masing-masing. Tapi kita tidak mungkin makan satu.
Selalu yang satu mengisi kekurangan yang satu menambah kekurangan yang lain. Jadi itu saja. Jadi selalu hidup sehat lah. Jadi tetap kembali ke sana semua akhirnya. Kita misalnya ya terus terang kita tidak mungkin makan satu bahan makanan sebanyak-banyaknya itu nggak bisa. Karena Anda sehat harus semuanya sehat. Jadi sebetulnya kalau di fitness kita tahu itu ada namanya fitness health standard ya. Seperti apa itu dokter? Jadi kita harus jantungnya sehat, parunya sehat, pembuluh darahnya sehat, darahnya sehat. Dan kalau semua ini sehat, itu dia akan memberi semua beredarnya dengan baik di tubuh. Betul. Jadi semua kita punya mata, mau kita punya telinga, mau kita punya hormon dan semuanya jadi bagus. Satu kesatuan jadi kita kalau bicara sektoral begini jadi sulit nanti. Jadi orang makanya nanti itu yang sering terjadi karena orang wah kesehatan seksual. Makanan ini misalnya dia makan sebanyak-banyaknya. Bagaimana kalau jantungnya nggak bisa pompa darah ke sana, mau ngapa? Nggak ada. Tapi saya pernah dengar juga dok, ada namanya testo booster. Nah itu boleh nggak kita gunakan buat orang-orang yang memang kualitas testosteronnya atau kadar testosteronnya itu nggak begitu baik? Gitu. Dari mana ditahu? Semua itu harus lewat pemeriksaan yang teliti ya. Tidak bisa atas rasanya saya nggak boleh lah. Itu harus betul-betul karena terus terang setiap gangguan itu ibarat kita lihat balon yang berisi air, waktu Anda cepret di sini melembung di sana, sebenarnya melembung di sana. Jadi tidak ada selesainya. Jadi kalau ya betul itu tes booster dan sebagainya, saya sih pikir sebaiknya dihindari kecuali setelah pemeriksaan yang benar. Orang ini menderita apa yang disebut tadi saya bilang hipogonadism. Jadi dia boleh menggunakan itu. Dan itu selalu harus didasarkan pemeriksaan oleh dokter, tidak bisa oleh orang biasa. Dr. Rudy, tadi dengan perbicaraan hormon yang ternyata sangat menarik sekali ini, Dr. Rudy tadi sempat mengatakan bahwa ternyata imbalance hormon testosteron spesifik kepada pria itu adalah di atas 35 tahun ya. Taruhlah 40 tahun ke atas. Mungkin tidak dok? Jangan dijawab dulu ya dok. Belum, pertanyaannya belum. Saya cuma ngetes doang. Jangan. Mungkin tidak dok dengan adanya, lifestyle yang berubah, polusi dan sebagainya dengan kehidupan dan juga aktivitas sekarang yang terlalu hektik, itu akhirnya lebih cepat adanya gangguan. Misalkan di usia 35 tahun, bahkan 30 tahunan itu mungkin nggak dok? Sangat mungkin. Kalau kita tidak menjaga itu sangat mungkin. Ya terutama kita lihat ya faktor utama yang paling sering itu adalah diet yang ngawur. Diet yang ngawur seperti apa? Tidak makan karbo mungkin loh salah ya enggak. Begini. Mengurangi karbo begini maksud saya orang sekarang kita lihat masih muda-muda sudah gemuk. Anda tahu yang bikin testosteron menurun adalah lemak. Terutama kalau perutnya besar, karena di lemak itu adalah enzim namanya aromatase. Aromatase itu yang merubah hormon testosteron jadi hormon estradiol. Itu jadi laki-laki itu berubah jadi perempuan. Lebih ke feminin jadinya. Jadi saya kira kalau Anda gampang saja, kalau orang mau sehat, mau kelihatan testosteron bagus, lihat aja lingkaran perutnya. Kalau udah gede, itu harus hati-hati. Biasanya ukuran yang paling berbahaya kalau laki-laki, apalagi di atas usia tadi itu, perutnya sudah lebih dari 90 cm. Ya itu sudah kecenderung ke wanita-wanita. Harus mulai jaga dia. Itu harus diperhatikan. Kalau wanita 80 cm. Masih aman nih. Masih aman kayaknya. Bagi Anda di rumah. 25 masih bagus. Bagi Anda di rumah yang merasa bahwa ternyata lingkar, khususnya bagi pria, lingkar perutnya ini sudah melebihi dari 90 ya dok ya, harus hati-hati karena kemungkinan terjadi adanya perubahan dari hormon testosteron ini. Ya, 90. Oke, bukan pria dong. Ya, nggak seperti itu. Nanti kita akan membahas lebih banyak lagi ya dok ya. Yang setelah jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama kami. Kata siapa? Kata dokter. Dr. Rudy. Ya, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Ya, ternyata Dokter Yanti. Oke, Michelle. Nggak boleh bernyanyi katanya. Nanti dulu. Nah, tadi Dokter Yanti saya sempat ngobrol sedikit sama Dokter Rudy terkait dengan imbalance hormon tadi. Tadi kita membicarakan tentang pria, ya kan, dewasa. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalkan bagi mereka yang punya
anak laki-laki ternyata sudah berlebih berat badannya, Dok. Sejak mereka kecil, dari baby pun rasanya berat badannya sudah lebih, ya kan? Itu harus kita aware, harus kita hati-hati ya, Dok. Kita harus mengetahui tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan imbalance hormon ini, apakah akan ada pengaruhnya imbalance hormon kepada si bayi yang bertubuh agak gemuk ini, Dokter? Ya, jadi sebetulnya sih kalau bayi mungkin sulit ya. Makanya kalau kita mungkin ibu-ibu ini ya tahu lah KMS itu apa itu kartu menuju sehat. Itu selalu ada batas normal, batas atas, batas bawah. Selama dia masih dalam range itu aman. Tapi pada umumnya sekarang itu biasanya umur 2-3 tahun itu udah naik ke atas. Di situ sebetulnya orang tua harus aware bahwasanya itu sebetulnya dia harus dibelokkan lagi. Yang ngatur dia, saya kira itu dia harus mau tidak mau. Jadi yang itu ya kita lihat kembangnya. Mungkin kita sebagai orang tua, namanya kalau kita setiap tahun tuh kan setiap bulan kita memeriksakan ke dokter juga ada bagian yang harus kita isi form-formnya dan dia tumbuh kembangnya seperti apa. Kalau di luar itu sudah mulai melenceng harus dikonfirmasi. Yang paling gampang sebetulnya itu berat badan. Nah, bagaimana kamu tumbuh kembangnya? Tapi responnya kadang-kadang makin lucu, makin gede. Oh, bener sekali. Pikir kalau semakin gemuk makin lucu. Anak makin besar, makin gemuk, makin lucu. Sekarang udah nggak tren lagi. Apalagi untuk anak laki-laki. Mungkin ke Suara aku tanya, dengan kamu mendengarkan percakapan kita malam hari ini, kamu merasa nggak bahwa kira-kira mesti periksa nggak nih kadar hormon testosteronnya? Orang nggak semuanya tadi kok. Lebih merasa lebih. Jadi dari pertanyaan tadi aja tuh sebenarnya nggak cukup ya. Iya. Emang kata dokter ujung-ujungnya harus melakukan pemeriksaan yang detail juga sih. Tapi itu kan pertanyaannya cenderung dia takut nih. Tapi dari semua pertanyaan itu kan nggak. Iya. Jadi aman lah. Aman. Yang penting dari ini kamu bisa mengetahui bahwa bagaimana sih healthy life itu seperti apa untuk menjaga di kemudian hari kadar hormon Anda. Dan harapan kedepannya apa sekarang? Masih mau tetap di dunia aktor atau mungkin mau bernyanyi karena suaranya namanya suara dan bernama suara, mungkin mau bernyanyi seperti Michelle? Oh, enggak. Kalau aku emang passionnya sih di film ya, jadi aku emang Michelle kamu aman berarti ya? Kenapa dia aman? Dia lahannya nggak diambil. Gitu. Baiklah, nanti kalau main film ajak-ajak aku ya. Siap. Dokter Rudy, mungkin ada sedikit saran atau tips yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah seputar masalah kesehatan hormon ini. Oke, jadi saya pikir tetap yang kita harus jaga adalah saya tetap berprinsip hiduplah sehat. Healthy lifestyle itu selalu dikemukakan karena itulah yang menjadi hidup sehat, semuanya sehat dalam tubuh kita, termasuk hormonal kita ya. Jadi saya kira itu sebetulnya tidak terlalu sulit. Kita apa saja yang harus dilakukan, Dokter Rudy? Tetap olahraga. Satu. Ya, terutama ya, apalagi kalau kita sudah di atas 30-an, kalau bisa kita menghindari sebanyak mungkin yang namanya gorengan. Karena itu minyak-minyak yang menyebabkan lemak tadi yang menyebabkan testosteron kita berubah jadi estradiol ya. Dan istirahat jangan lupa. Biasanya kadang-kadang ya orang-orang yang kurang tidur seperti tadi saya bilang, di bawah 5 jam Anda tidur, kadar testosteron Anda akan turun. Dan sebelum kita beristirahat, mungkin Dokter Rama ada quotes buat pemirsa di rumah. Benar sekali, jika takdir suami mensejahterakan keluarga lahir dan batin, maka sudah sepatutnya jika tadi seorang istri adalah salah satunya mengenal cara menjaga kadar testosteron para suami. Betul sekali, saya sangat setuju seperti apa yang dikatakan Dokter Yanti, Dokter Rudy dan juga Dokter Suara. Enggak pakai dokter kalau kayak gitu. Ya, terima kasih sekali atas kehadirannya di sini Suara, dan tentunya topik kita malam hari ini sangat menarik sekali. Kita akan berjumpa. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter ya pemirsa, setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 hingga pukul 9 malam hari di stasiun kesayangan kita JAK TV. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye. Wajahmu ku pandang dengan gemas, mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut
kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat.